Kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya memberi judul permenungan kita pada hari yang ke-8 ini adalah Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Yesus untuk kita. Dia berkata-kata sekaligus memberi Roh-Nya yang kudus untuk kita semua para pengikutnya. Kita perlu menyadari bahwa pemberian Yesus ini adalah rahmat, adalah sebuah anugerah. Ini adalah karunia yang perlu kita terima dengan hati terbuka dan juga dengan penuh syukur. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekali lagi tentang 7 karunia Roh Kudus sebagaimana yang pernah saya singgung pada permenungan kita di hari yang pertama. 7 karunia Roh Kudus sebagaimana disebutkan dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2 sampai 3 dan juga disinggung dalam Katekismus Gereja Katolik adalah pertama, tentang roh hikmat. Roh hikmat adalah karunia yang membantu kita untuk menjadi orang bijak supaya dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Yang kedua, roh pengertian. Ini adalah karunia Roh Kudus yang membantu kita supaya kita bisa memahami ajaran Yesus dan melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Yang ketiga, roh nasihat. Roh nasihat adalah karunia yang membantu kita untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Yang keempat, roh keperkasaan. Ini adalah karunia Roh Kudus yang membantu kita supaya kita tabah menghadapi kesulitan dan derita. Kelima, roh kesalehan. Ini adalah karunia yang membimbing kita untuk terus berbakti kepada Tuhan. Karunia ini mengajar kita untuk menjadi orang yang berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keenam, roh pengenalan akan Allah.
Ini adalah karunia Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Dia membimbing kita agar kita tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Dia membimbing kita agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, roh takut akan Allah. Ini adalah karunia Roh Kudus yang membantu kita untuk takut dan tunduk kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan menegaskan kepada kita agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selain 7 karunia di atas, dalam surat-surat Rasul Paulus juga disebutkan beberapa karunia dari Roh Kudus. Di antaranya adalah: pertama, karunia untuk bernubuat. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 6, dan juga kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 11. Yang kedua, karunia untuk mengajar. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 7 dan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 28. Yang ketiga, karunia untuk memberitakan Injil. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 11. Yang keempat, karunia untuk melayani. Bandingkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 7. Dan yang kelima, karunia untuk menyembuhkan. Bandingkan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 9. Dengan karunia-karunia ini, para saudara, mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa karunia Roh Kudus tidak terbatas jumlahnya dan tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Baik 7 karunia yang saya sebutkan tadi menurut Yesaya dan juga menurut Rasul Paulus, semuanya baik adanya. Tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya. Tetapi saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan atas karunia-karunia yang dicurahkan atas kita, atas karunia-karunia Roh Kudus yang mengagumkan ini. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita harus mampu membuka diri, mengosongkan diri kita dari kesombongan dan membiarkan Roh Kudus untuk tinggal dan bekerja dalam diri kita. Demikian permenungan singkat kita pada hari yang ke-8 ini. Selamat menyambut Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.